Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sono, D3 Teknologi Otomotif kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti minyak rem hidrolik pada kendaraan bermotor, yaitu motor Vario. Namun sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menggantinya, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa fungsi dari sistem rem, kemudian bagian-bagian rem dari kendaraan bermotor ini. Oke, yang pertama adalah fungsi dari rem. Fungsi dari rem tersebut adalah untuk memperlambat laju dari kendaraan. Teman-teman bisa melihat apabila suatu kendaraan sistem remnya tidak berfungsi normal, maka akan terjadi sesuatu. Teman-teman bisa melihat videonya di samping saya. Ini adalah salah satu contoh kendaraan dengan sistem remnya tidak berfungsi secara normal. Kemudian kita juga harus mengetahui apa saja komponen-komponen dari sistem rem tersebut. Mari kita simak video berikut ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dari sistem rem hidrolik pada motor Vario ini. Yang pertama yaitu ada tuas rem. Di sini tuas rem ujungnya itu terhubung dengan push rod. Jadi di dalam ini ada push rod. Nanti push rod ini akan mendorong piston di dalam master cylinder. Ya. Kemudian ini adalah reservoir tank atau tempat dari minyak rem. Di sini kita dapat melihat volumenya, ya. Di sini sudah habis setengah, ya. Teman-teman bisa melihat di sini sudah habis setengah. Kemudian untuk menyalurkan ke kaliper ini ada tabung di sini, tabung atau selang yang nantinya tempat mengalirnya fluida atau dari minyak rem. Nah, selanjutnya, jadi di sini ada tabung yang berisi untuk tempat mengalirnya fluida yang akan memberikan tekanan pada kaliper, ya. Jadi di sini itu ada juga piston. Piston itu di sini ketika ada tekanan, maka piston ini akan mendorong brake pad, atau kita bisa namakan kampas rem, ya, brake pad. Dan brake pad itu akan menyentuh dengan disc plate atau piringan ini, sehingga akan terjadi gesekan. Nah, gesekan itu yang menyebabkan memperlambat dari laju kendaraan. Itu merupakan komponen-komponen dari sistem rem hidrolik ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja dari sistem rem hidrolik ini. Jadi ketika kita menarik tuas rem, maka ujung tuas rem ini akan mendorong push rod. Sedangkan push rod ini di dalam master cylinder itu terhubung dengan piston, sehingga akan menimbulkan tekanan. Tekanan itu di dalam kaliper itu akan mendorong dari piston yang ada di dalam kaliper, dan sehingga piston itu mendorong juga dari kampas rem. Nah, kampas rem itu maka akan bergesekan dengan piringan, sehingga akan memperlambat dari laju kendaraan. Mungkin secara singkatnya seperti itu dari prinsip kerja sistem rem hidrolik ini di dalam kendaraan bermotor. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti dari minyak rem. Berikut alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama ada obeng min atau obeng plus. Di sini digunakan untuk membuka tutup master atau reservoir tank. Kemudian ada kunci pas atau kunci ring. Ini ukuran 8, ya, untuk membuka saluran pembuangan di bagian kaliper. Kemudian ada juga selang ini digunakan untuk mengalirkan, ya, ke wadah juga, karena apabila nanti dibuang secara sembarangan, bahwa minyak ini kan berbahaya, mengandung zat beracun juga, ya, dan juga mengandung zat yang dapat merusak zat dari kendaraan. Dan juga saya juga membuat pompa mini. Kemudian ada minyak rem.
Jadi minyak rem ini saya menggunakan yang D3 ya. Jadi untuk kendaraan Vario ini saya sudah baca tadi disarankan untuk menggunakan D3 atau D4. Karena di bengkel terdekat hanya ada D3, saya jadi menggunakan D3. Karena ketika tidak menggunakan sesuai spesifikasi itu akan berpengaruh pada kualitas pengereman. Kemudian ada juga sarung tangan untuk melindungi tangan, dan yang terakhir ada kain lap. Ini digunakan untuk melap apabila terjadi muncratan, segera dilap karena hal ini dapat merusak cat dari kendaraan. Baik, di sini saya akan membuka tutup master atau reservoir tank. Usahakan dalam membuka ini tegak lurus agar tidak merusak atau melanaskan baut ya. Oke. Buka. Usahakan pelan-pelan agar tidak memuncratkan dari minyak rem. Oke, buka. Kemudian kita taruh pada lap atau apapun. Oke. Setelah kita buka, kita di sini bisa melihat ini adalah minyak rem. Di sini sudah terlihat sedikit mau habis ya. Oke. Kemudian saya akan mengisi. Untuk mengisinya usahakan jangan sampai tumpah ya. Jangan sampai tumpah. Ini rem minyaknya berwarna merah ya. Oke, sudah terisi agak penuh. Usahakan kendaraan sudah terparkir ya, terparkir tidak lurus di standar 2 sehingga akan datar. Baik, selanjutnya saya akan membuka tutup karet dari pembuangan ya. Ini ya. Dan saya akan masukkan selang agar minyak rem tidak tumpah kemana-mana. Oke, sini kita mengunci ya. Baik, selanjutnya saya akan mengendorkan poin ya. Kita arah berlawanan jarum jam. Oke, ini sudah saya kendorkan. Kemudian saya akan menekan rem. Nah, ini adalah minyak rem yang keluar. Menekan, kemudian ini kita kencangkan lagi. Nah, kemudian lepas rem, tuas rem. Hal ini digunakan agar tidak memberikan angin palsu ya, atau angin masuk ke dalam tabung kaliper. Hal ini atau yang bisa disebut masuk angin. Hal ini dilakukan berulang dan kendorkan. Kemudian tarik rem, kencangkan, lepaskan rem. Kendorkan, tarik rem, kencangkan, lepaskan rem. Hal ini dilakukan berulang-ulang. Nah, maka ini akan keluar sampai minyak rem yang baru keluar. Warnanya merah ya. Ini masih kuning. Nah, ini sudah mulai merah. Oke. Kemudian untuk bagian atas itu jangan sampai kehabisan minyak rem lagi, karena ini dapat memberikan masuk angin. Ini jangan sampai habis, misalkan belum habis atau setengahnya itu harus diisi. Kemudian setelah selesai kita lepas selang ini. Setelah dilepas, kemudian lap bagian yang sekiranya agak terkena minyak. Oke, setelah ini di lap, kemudian kita pastikan bahwa untuk mur pembuangan ini sudah kencang sehingga tidak ada angin atau udara yang masuk. Oke, ini sudah kencang. Kita tutup lagi.
dan hal yang terakhir kita lap lagi agar ininya bersih. Baik, setelah di bagian kaliper semua sudah selesai, kita kembali ke bagian silinder. Sebelum saya memasang tutup, saya bersihkan karet dari reservoir tank dulu ya. Baik, ini sudah bersih dan saya pasang. Untuk pengisian dari minyak itu harus direntang di atas lower dan di bawah upper, sehingga minyak ini di tengah-tengah tidak membludak atau muncrat ya. Ini sudah saya paskan di bawah upper dan di atas lower. Oke, kita tutup. Oke, kita lap lagi. Kemudian saya pasang tutupnya. Oke, dan saya pasang stroke. Kemudian yang satunya lagi. Ya, ini sudah selesai semua ya. Baik, setelah ini kita tinggal melakukan percobaan. Kita lihat ini adalah standarnya ya, segini ya, atau tidak sampai ke sini. Artinya kalau sampai ke sini itu ngempos atau dapat angin. Ini sudah pas gini.